saya, Putri Melatiningsih, dengan nomor induk mahasiswa 1801025376. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh bahan ajar video dan pengembangannya terhadap siswa ABK di Sekolah Dasar Negeri. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Samsul Ma'arif selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Tidak perlu berlama-lama lagi ya teman-teman. Silakan simak videonya dan penjelasannya dari saya. Selamat menonton. Yaitu pada bab 1 itu ada pendahuluan, bab 2 kajian teoritis, dan bab 3 metode penelitian. Pada bab 1 ini ada latar belakang masalah. Di latar belakang masalah ini, pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus patuhi prinsip pengajarannya dan harus menetapkan mana bahan ajar yang cocok untuk anak ABK tersebut. Lalu, selanjutnya saya akan melakukan batasan masalahnya, yaitu perangkat dari identifikasi masalah di atas. Mohon maaf. Yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Itu ada kondisi dan pengembangan materi media. Yang kedua, proses pengembangan media video. Yang ketiga, efektivitas penggunaan media video. Lalu saya menggunakan batasan masalah, yaitu dengan cara mengidentifikasi masalahnya di atas dan meneliti untuk membatasi penelitian dengan memfokuskan masalahnya. Nah, masalahnya itu tentang anak ABK dan pengajaran videonya. Kemudian saya merumuskan masalahnya. Yang pertama itu, apakah ada pengaruh bahan ajar terhadap siswa ABK di Sekolah Dasar Negeri SDN Cakung Timur 03 Pagi? Dan yang kedua, apakah ada hasil belajar dari siswa ABK di Sekolah Dasar Negeri SDN Cakung Timur 03 Pagi sebelum menggunakan media ajar yang lain? Lalu manfaat penelitian ini, media video terbukti efektif bisa digunakan oleh anak ABK sebagai pelengkap atau pelengkap suplemen atau penambahan dan penyempurnaan motivasi belajar mereka. Kemudian pada bab 2 kajian teoritis ini ada tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini saya akan menjelaskan pengertian dari pengembangan bahan ajar model video dan anak ABK. Kemudian saya melakukan penelitian yang relevan berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya. Menurut Aulia Niswa, diambil kutipan dalam jurnal penelitian dari Aulia Niswa ini yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar yang Mendengarkan Berbasis Video. Itu penelitian yang berusaha mengembangkan suatu produk dan dilaksanakan secara organisir. Kemudian pada jurnal penelitian Cahyaningrum itu di dalam jurnal penelitiannya memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan dalam menganalisis suatu media bahan ajar.
Dalam kerangka berpikir, berpikirnya, berdasarkan kajian teori dan permasalahan yang telah dikemukakan, selanjutnya akan disusun kerangka berpikir yang akan menghasilkan suatu hipotesis, atau saya mengambil hipotesis penelitiannya. Di dalam hipotesis penelitiannya ini, video pembelajaran pada tema tertentu dapat dikategorikan dengan baik. Lalu, kemudian adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara muatan lokal, pengembangan diri pada anak ABK. Saya akan menjelaskan tentang bab 3, metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitiannya ini, tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data empiris mengenai pengaruh bahan ajar menggunakan model video. Metode dan desain yang saya lakukan itu menggunakan metode penelitian kuantitatif. Desain penelitiannya itu adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Tempat dan waktunya, yaitu tempatnya sudah jelas tadi di SDN Cakung Timur 03 pagi, dan waktunya hanya waktu-waktu tertentu saja. Entah itu pagi, entah itu siang, entah itu sore. Nah, populasi dan sampelnya, saya di sini akan menjelaskan populasi terlebih dahulu. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Di dalam populasi dan sampel ini, dapat dijelaskan bukan sekedar jumlah yang ada pada subobjek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tertentu. Nah, data yang kita lihat ini contohnya data siswa dan siswi dari SDN Cakung Timur 03 yang terdapat anak ABK. Nah, di kelas rendah ini terdapat kelas 1 sampai kelas 3 anak ABK. Jumlah anak ABK-nya itu ada 6 orang, dan sedangkan di kelas tinggi dari kelas 4 sampai kelas 6 jumlah siswa ABK-nya itu ada 18 orang. Jadi ada 8. Jadi totalnya itu ada 13 orang. Nah, kemudian pada sampel ini dapat dijelaskan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan adanya siswa dan siswi yang terdapat anak ABK di kelas tinggi maupun kelas rendah, dan siswa dan siswi yang sudah pernah menggunakan bahan ajar video dari guru sebelumnya. Lalu saya dapat dari data tersebut saya dapat menggunakan data Slovin dengan rumus N sama dengan N besar per 1 plus N dikali E pangkat 2. Keterangannya bisa dibaca di sini. Kemudian hasil sampel yang diperoleh yaitu 9,14. Hasilnya itu dihitung dari rumus yang sudah ditetapkan oleh data Slovin tadi. Nah, dalam metode penelitian ini saya menggunakan instrumen penelitian untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Nah, instrumen penelitiannya ini variabelnya itu terdapat 2 bentuk pertanyaan
yaitu pertanyaan positif untuk mengukur skala positif dan pertanyaan negatif untuk mengukur skala negatif. Dengan menggunakan variabel X, itu ada anak KBK, dan Y merupakan bahan ajarnya. Kemudian, pertanyaan positif ini diberikan skor 5, 4, 3, 2, 1, sedangkan pertanyaan negatif diberi nilai 1, 2, 3, 4, 5. Dan bentuk jawabannya menggunakan skala Likert atau antara lain sangat setuju atau SS, ragu-ragu itu R, setuju itu S, dan tidak setuju itu TS. Dan yang terakhir sangat tidak setuju itu STS. Nah, bisa dilihat dari keterangannya di bawah keterangan dari tabel ini. Selanjutnya ada teknik analisis data. Dari teknik analisis data ini dapat kita lihat. Nah, dari teknik analisis data ini dapat kita lihat itu merupakan rangkaian kegiatan penelaahan pengelompok sistematis, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena yang dimiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Dari teknik analisis data ini, yang pertama itu ada uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini kita menggunakan uji normalitas data. Yang kedua, uji koefisiensi determinasi atau R/2, dan uji homogenitas data yang menggunakan rumus-rumus yang ada di bawah ini. Dan diketahui keterangannya yang ada di samping ini. Lalu ada uji linearitas. Nah, uji linearitas ini dilakukan untuk membuktikan bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai hubungan yang linear dengan variabel terikat. Uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Atau tes for linearity dengan taraf signifikansi 0,05. Dan dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear jika signifikansinya kurang dari 0,05. Dengan kriteria sebagai berikut, yaitu dengan linearitas regresi yang terpenuhi oleh data nilai sig kurang lebih 0,05, maka data dapat dikatakan linear. Sedangkan nilai sig-nya lebih dari 0,05, maka data tidak dapat dikatakan linear. Selanjutnya ada uji penelitian. Nah, pada uji penelitian ini menentukan tingkat signifikansi, menghitung uji T, dan menghitung nilai T table. Dengan rumus T itu sama dengan R akar N-2 per E akar 1 lin R pangkat 2. Sedangkan T table-nya itu T R per 2 dalam kurung dikali dalam kurung N-2. Sedangkan dalam DF sama dengan N min K min 1. Keterangannya bisa dilihat di bagian sini. Dan dulu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.